Sebelumnya pemirsa, polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara kecelakaan truk yang menabrak angkot hingga menewaskan 11 orang. Polisi menduga laka maut tersebut terjadi karena rem yang tidak berfungsi. Setelah truk berhasil dibalik ke posisi semula, Satuan Selalu Lintas Polres Purworejo langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Petugas memeriksa kondisi kendaraan, jejak pengereman, serta posisi akhir kendaraan setelah benturan keras terjadi. Olah TKP berlangsung selama beberapa jam dengan petugas memasang garis polisi untuk mengamankan lokasi. Polisi juga masih mendalami dugaan truk mengalami remblong. Akibat kecelakaan, terjadi kemacetan kedua arah. Polisi melakukan pengaturan lalu lintas dengan sistem buka tutup untuk memperlancar arus kendaraan. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Joe Hartoyo, iNews melaporkan. Pemirsa, remblong kerap kali menjadi penyebab kecelakaan maut yang menimbulkan korban jiwa. Mengapa peristiwa naas seperti ini berulang terjadi? Kita sudah tersambung dengan pengamat transportasi Joko Setiowarno. Selamat malam Pak Joko. Selamat malam. Ya, Pak Joko, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Joko, ini ada dua peristiwa kecelakaan terjadi hampir di rentang waktu yang berdekatan di Padang Panjang dan juga ada di Purwokerto. Dua-duanya ini diduga akibat remblong. Bagaimana Anda melihat kondisi ini, Pak Joko? Ya, pertama mungkin kita turut berduka cita atas kejadian ini. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan ketabahan. Amin. Baik. Ya, ini kita berturut-turut, saya kira baru kali ini 2 hari berturut-turut korbannya di atas 10 orang yang meninggal dunia ya. Yang Padang Panjang itu adalah angkutan umumnya penuh penumpang, kemudian penyebabnya, kemudian kalau yang di Purworejo ini adalah angkutan umum, tapi angkutan barang yang dibawa. Tentunya ini hampir sama lah ya, kegagalan pengereman. Ini hal yang selalu sering terjadi, di mana memang masalah pengawasan kita masih lemah. Kita tahu perusahaan-perusahaan angkutan umum ini, dia melakukan KIR tiap 6 bulan sekali. Ya. Tetapi antara KIR itu tentunya ada namanya sistem manajemen keselamatan oleh masing-masing perusahaan. Ya. Sayangnya program SMK ini belum berjalan mulus. Ya, apalagi di tengah efisiensi anggaran tahun ini tidak ada anggaran untuk membuat program SMK ke ribuan perusahaan angkutan umum, entah itu untuk angkut penumpang maupun barang. Penting SMK ini, ya, dan ini memang harus dilakukan oleh semua perusahaan angkutan umum. Sayangnya tidak berjalan. Kita tambah lagi sekarang ini memang efisiensi anggaran ini banyak memangkas anggaran-anggaran yang berkaitan sama keselamatan. Ya, pengawasan mestinya harus dilakukan rutin, ada pembinaan terhadap operator maupun pengemudi ya secara rutin. Ya. Nah ini juga nggak ada anggarannya. Inilah yang terkadang sudah ada anggaran pun di tahun sebelumnya masih kecelakaan. Apalagi sekarang tidak ada anggaran untuk tadi mengevaluasi, memonitor dan sebagainya. Ini sangat vital sekali dan fatal hasilnya ya seperti ini yang dialami. Pak Joko, KIR itu merupakan salah satu pintu pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah Departemen Perhubungan. Mungkin bahwa di petugas KIR maupun di tempat-tempat KIR itu ada berbagai upaya manipulasi sehingga tidak benar-benar terjadi pengawasan terhadap kelayakan truk-truk, terutama truk-truk besar, Pak. Ya, KIR ini kan 6 bulan sekali. Tentunya mungkin pada saat KIR masih bagus, tapi untuk 6 bulan berikutnya, ini kan perusahaan itu harus rutin untuk memelihara.
ya untuk merawat. Nah, pemeliharaan perawatan selama ini 6 bulan itu tentunya pemerintah juga mengawasi perusahaan-perusahaan itu. Pak Joko, untuk mengawasi itu kan butuh anggaran. Anggarannya tidak ada. Ya, Pak Joko, kita akan tahan sejenak. Kita kembali sesaat lagi. Pemirsa, pastikan Anda tetap bersama kami di iNews Prime. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Prime dan kita masih akan bahas 2 kecelakaan besar yang menimbulkan korban jiwa belasan orang dan kita akan kembali menyapa pengamat transportasi Bapak Joko Setiawarno. Pak Joko, ini kalau kita melihat upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengawasi angkutan berat begitu Pak, ini salah satunya adalah KIR. Lalu bagaimana Anda melihat KIR ini dilakukan di Indonesia saat ini? Ya, ini berdasarkan peraturan Undang-Undang Keuangan Daerah Nomor 1 Tahun 2022. Itu sejak 2024 KIR itu sudah dibebaskan dari retribusi. Ya, harapannya orang tidak terkena dengan KIR lebih banyak. Tapi kenyataannya ternyata setelah dibebaskan ini yang KIR itu lebih sedikit jumlahnya. Nah, ini harapannya lebih banyak, ternyata lebih sedikit. Makanya beliau mengatakan baik bayar saja nggak apa-apa. Di sisi lain juga dengan adanya gratis ini, Pemda itu agak ogah-ogahan, malas-malasan lah. Karena ini kan KIR ini kan adalah pemerintah daerah. Ya. Nah, Pemda tidak dapat pemasukan, sementara mereka harus memberikan pemeliharaan terhadap instrumen untuk KIR itu sendiri. Ya. Makanya kami mengusulkan KIR itu benar diambil oleh pusat aja. Ya, biar satu kesatuan sehingga ini juga tidak banyak godaan di daerah. Ya, sudah gratis, tapi terkadang mereka tuh petugas KIR itu ya mereka ada sertifikasi dan sumpah janji dan sebagainya. Tapi itu terkadang terkendala kalau di daerah itu hubungannya dengan kepala daerah atau anggota daerah minta bantuan dan sebagainya. Ini juga jadi kendala juga di daerah ya. Makanya KIR ini ya ini masih tarik ulur lah. Ya, apakah di pusat atau masih di daerah? Karena daerah beban lah. Ya, Pak Joko, janji dan sebagainya. Ya, selain upaya KIR, kalau menurut Anda langkah apa yang harus dilakukan yang paling efektif untuk menghindari kejadian-kejadian kecelakaan seperti yang terjadi 2 hari terakhir ini hingga menimbulkan belasan korban meninggal dunia, Pak? Nah, ini ada yang lebih besar lagi. Efisiensi anggaran itu ternyata banyak memangkas anggaran-anggaran yang berkaitan sama keselamatan. Ya, rem cek untuk bus umpamanya itu hanya bisa di terminal, sementara bis-bis wisata tidak bisa dilakukan karena di luar itu anggarannya tidak ada. Kalau terminal kan otomatis itu kalau untuk bis reguler kan dia mampir terminal sekalian ada rem ceknya. Tapi kalau bis tidak masuk terminal juga tidak bisa. Pembinaan terhadap sopir, teknis ya, pengusaha, ini harusnya rutin dilakukan setiap tahun minimal setahun sekali. Itu tidak ada anggarannya lagi, ya, masuk pemangkasan. Belum lagi, ya, kelembagaannya dulu itu ada namanya Direktorat Keselamatan Transportasi Darat, yang mana direktorat ini melakukan riset, sosialisasi dan sebagainya. Itu sudah tidak ada lagi. Kami minta itu akan diaktifkan juga, ya. Itu antara lainnya. Iya, baik, terima kasih. Lainnya yang masih kurang. Siap, terima kasih banyak Pak Joko Setiawarno atas informasi Anda hari ini. Semoga saja ini menjadi perhatian banyak pihak sehingga tidak terjadi kecelakaan-kecelakaan serupa, Pak. Terima kasih, selamat malam, Assalamualaikum.